Cek, cek. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ya, sini Bu Guru, pemateri di sini. Kita bisa mulai untuk bu guru yang masih berada di bangku belakang bisa mengisi bangku depan terlebih dahulu. Biar dokumentasinya bagus. Ini ada yang ini berarti Pak Guru Elias bergabung sebelah sini boleh. Biar nanti yang di belakang bisa ambil kursi depan. Dipenuhi. Bu Resni bisa maju, Bu Ria. Biar ini kelihat di sana, tidak enak lihat. Yang di belakang. Ayo biar waktunya cepat selesai. Ini saya satu-satu atau langsung aku panggil. Teknisnya seperti apa kalian? Pak Adi ini dokumentasinya sendiri-sendiri. Hah? Saya itu mau susunan acaranya Pak, bukan masalah dokumentasinya. Saya mau sebutkan kalian bertiga atau satu-satu. Berarti kan satu rangkaian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDIT Insan Mulia. Kayaknya kurang semangat ini. Sebelum saya buka praktek baik pada hari ini, yaitu penerapan budaya positif. Saya ulangi kembali, sebelum kita mulai pembukaan praktek baik, penerapan budaya positif di sekolah, marilah kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapas basmalah. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini praktek baiknya akan disampaikan oleh 3 pemateri. Yang pertama yaitu terkait materi keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bu Guru kita, CGP, calon guru penggerak, yaitu Bu Biduri Rahkanti, ST. Untuk pemateri pertama. Untuk pemateri yang kedua yaitu Bu Guru Tri Suci Utami, SPD, yang akan membawakan materi terkait kebutuhan dasar manusia. Dan pemateri terakhir kita yaitu Pak Guru Musriyadi, SPD, yang akan membawakan materi terkait segitiga restitusi. Sebelum kita masuk dan mengetahui materi apa sih yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, saya akan buka dulu pertemuan kita kali ini dengan sedikit pantun. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Pak Lurah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Siapkan diri untuk bertanya. Satu. Burung gelatik di atas motor. Atas motor dari moderator, siapkan diri menyambut pemateri. Tanpa berlama-lama, kita akan mendapatkan informasi dan ilmu, berbagi ilmu
terkait keyakinan kelas. Apa sih terkait keyakinan kelas? Kita langsung saja kepada pemateri kita yang sudah hadir di sebelah kiri saya, yaitu Bu Guru Biduri. Biasa dipanggil Bu Guru Tiki. Kepada Bu Guru Tiki, kami persilakan. Bismillah. Baik. Terima kasih Pak Guru untuk kesempatannya. Teman-teman, ini mungkin sesi diskusi ya. Karena materinya saya baru dapatkan beberapa hari yang lalu dan baru diterapkan beberapa hari kemudian, dan beberapa hari kemudiannya lagi langsung harus dipresentasikan. Tapi nggak apa-apa, kita sharing ya. Baik, Pak Guru, next. Hari ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Mungkin ini istilah yang kalau bagi saya pribadi ini cukup baru ya. Biasanya kita sering mendengar istilah peraturan kelas. Di dunia, di paradigma pendidikan yang baru itu kita tidak lagi menggunakan kata peraturan kelas sebenarnya. Jelas nggak ya suaranya? Tapi kita lebih prefer untuk menggunakan kata keyakinan kelas, seperti itu. Apa bedanya? Ya, belum Pak. Back. Ya, mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Next. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang pertama, maka saya bertanya dulu, mengapa kita memakai helm ketika mengendarai motor? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab? Melindungi kepala, safety, supaya tidak ditilang. Sudah aturan, tertib, oke. Nggak ada yang takut polisi mungkin, nggak ada ya? Oh ya, takut ditilang, baik ya. Oke, macam-macam ya. Jadi satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya bisa beragam. Oke, next pertanyaan kedua Pak Guru. Ini masih tentang mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Pertanyaan kedua, mengapa kita membaca Al-Quran setiap hari? Baik, jawabannya ada yang mau sharing? Dapat pahala, oke? Supaya tenang. Mengisi ruhiyah kita, baik. Yang lain? Ada yang dosnya terpenuhi, nggak ada ya? Salah satunya. Ya, kewajiban sebagai seorang muslim. Oke, baik. Jadi sekali lagi, satu pertanyaan bisa beragam jawabannya. Baik, next Pak Guru. Ya, kalau ditarik ke teori motivasi, pertanyaan tadi, maka sebenarnya setiap apapun yang kita lakukan itu bisa jadi ada 3 motivasi yang melatar belakanginya, ya. Ini teori motivasi ya, bukan saya menulis. Kalau nggak salah namanya Diana Goosen, orang luar negeri ya. Teori motivasi yang pertama, kita masing-masing bisa memetakan di mana posisi kita gitu ya. Sebagai seorang guru, anak-anak itu memposisikan diri mereka di mana. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari hukum atau sanksi. Tadi ya, ada yang takut ditilang mungkin ya. Anak-anak di kelas mungkin juga begitu kan. Ketika mematuhi suatu peraturan kan, takut dimarahi bu guru, takut dan sebagainya ya. Itu ternyata itu adalah motivasi yang terendah kalau kita memilih jawaban seperti itu. Tapi harus diakui bahwa seringkali kita melakukannya, termasuk saya mungkin ya. Ya, takut ditilang seperti itu ya. Oke, kemudian level berikutnya adalah kita melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan penghargaan atau dipuji. Misalnya kita datang tempat nih, si buku kepala sekolah lihat ya. Wah, Pak Asril hari ini datangnya on time ya gitu ya. Misalnya ya, atau anak kita ya, wah kamu hebat hari ini, kamu bisa menghafalkan surat An-Naba sampai selesai 3 bintang ya, seperti itu. Jadi itu adalah level yang kedua, the next level. Nah, yang kita inginkan adalah ketika kita dan anak-anak kita sesuatu adalah di motivasi yang ketiga, yaitu melakukan sesuatu karena adanya motivasi intrinsik atau motivasi internal. Karena kita punya keyakinan bahwa itu memang yang baik buat saya. Karena kita punya keyakinan bahwa sebagai seorang manusia saya harus selalu berbuat baik dimanapun saya berada. Seperti itu. Ya, mungkin di situ. Kira-kira di kelas anak-anak itu yang lebih banyak yang di mana ya? Posisinya yang 1, 2, atau 3? Atau kombinasi dari ketiganya? Ya, Bu Res, ini mungkin bisa raise hand. Oh, kasih mic. Cek. Untuk pribadi saya, untuk yang di kelas 1 itu mungkin ke nomor 1 dan nomor 2, melakukan sesuatu untuk menghindar sanksi, dan yang kedua melakukan karena supaya dapat pujian atau penghargaan.
Itu guru. Pak Elias? Oh iya, baiklah. Kelas atas mungkin, kalau kelas 1 mungkin kebanyakan dan 2 ya. Susah juga mendefinisikan motivasi intrinsik itu kayak gimana gitu. Kalau kelas besar biasanya mungkin lebih mudah. Kelas besar, fase B dan C sama saja. Ya baiklah. Mungkin kita juga kadang-kadang mengambil motivasi 1 dan 2 ya. Baik, next Pak Guru. Udah 10 menit. Baik. Ya kalau misalnya nih kita lebih memilih motivasi ketiga dan kita berharap anak-anak juga memilih motivasi karena dorongan dari dirinya sendiri, itu sebenarnya dalam mindset mereka itu sudah punya namanya standar gitu ya. Kalau dalam bahasa psikologi itu namanya kebaikan universal gitu. Jadi mereka punya suatu keyakinan bahwa sesuatu itu harus dilakukan karena for some reason gitu, karena suatu alasan. Yang pertama kejujuran mungkin, tanggung jawab mungkin, mandiri, peduli, kehormatan, keselamatan mungkin ya. Tadi seperti helm, tadi kasus helm ya. Ada orang yang mungkin karena takut ditilang. Ada orang yang mungkin, ada Pak polisi yang memuji nggak sih? Nggak ya? Wah kamu hebat pakai, nggak ya mungkin. Tapi ada yang mungkin karena keselamatan ya, udah sampai di level ini. Atau kita sebagai guru misalnya membuat modul ya, ada yang karena takut dipotong gaji ya, itu mungkin motivasi yang level pertama. Ada yang mungkin karena dipuji, oh sudah centang hijau. Tapi ada juga yang karena itu memang tanggung jawab saya begitu. Jadi level itulah kita. Nah sebaiknya yang kita harapkan itu kan anak-anak itu memiliki nilai ini ya, nilai kebaikan yang kalau di kelas itu kita menyepakatinya bersama. Kalau di level sekolah itu kita harusnya juga sudah menyepakati sebenarnya sekolah itu bergerak karena nilai kebaikan yang mana yang harus dimiliki gitu. Jadi nggak semua orang kemudian jalan sendiri-sendiri. Saya ngerjakan tugas ini karena takut dimarahi atasan atau takut dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin next Pak. Baik. Kalau ya tes. Yuk kita berlatih sekarang. Kalau misalnya peraturan di kelas mengembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebaikan universal apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak? Tanggung jawab. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ada yang mau berpendapat? Yang kubu kanan, kiri? Bang. Peduli. Baik, yang ketiga hadir di sekolah tepat waktu. Pan belum ini? Buat hadir di sekolah tepat waktu. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Yang paling bawah dilarang melakukan kekerasan. Bu Jujun? Keselamatan, Selamat temannya. Ya bisa kesehatan atau mungkin ya menyayangi, menghormati itu juga nilai kebaikan universal. Baik, Pak Guru. Oke, sampai di sini kebayang nggak sih menghubungkan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi mungkin sebenarnya kita sudah sering melakukan ya Pak Guru, Bapak Ibu Guru. Misalnya kita ngasih tahu anak-anak nih, hadir tepat waktu atau belajar sungguh-sungguh. Pasti nggak cuman sekedar rules yang tertulis ya. Kita ingat, kamu nggak belajar sungguh-sungguh, pasti kita ada motivasi yang kita sampaikan ke anak-anak gitu. Kenapa sih kalian harus belajar sungguh-sungguh gitu. Kita selalu sering menyampaikan itu kan. Cuman mungkin prosedurnya yang harus diperbaiki gitu. Jadi bukan satu arah kita menyampaikan ke anak-anak, tapi bagaimana dalam satu kelas itu
kita punya kesepakatan, makanya namanya keyakinan. Kalau kita sampaikan ke anak-anak, kita harus bekerja sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh. Itu sebenarnya keyakinan anak dan kita sebagai guru. Keyakinan kita kan, itu terpatri di kita, tapi di anaknya dapat nggak? Nggak. Bisa jadi karena itu sekedar dogma gitu ya. Atau kita harus tertib ya anak-anak kayak gitu ya. Kita ulang-ulang tapi tanpa kesepakatan, maka itu keyakinan kita atau keyakinan anak-anak? Keyakinan guru. Nanti kalau di materi selanjutnya itu ada teori kontrol. Teori kontrol itu artinya benar nggak sih kita itu bisa mengontrol sikap anak? Ternyata tidak seperti itu. Baik. Jadi dengan keyakinan kelas itu kita mau mengajak anak-anak itu punya sudut pandang yang lebih luas bahwa kelas itu adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Ini disclaimer ya. Saya bisa melaksanakan baik. Jadi maksudnya saya juga sedang belajar melaksanakannya. Jadi kita mau mengajak anak-anak itu melihat secara lebih luas di atas bahwa posisinya kelas itu adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Tempat yang nyaman untuk melakukan hal yang baru untuk dicoba, bukan hanya sekedar tempat yang menegangkan kayak gitu loh, maksudnya gitu. Jadi harus ada keyakinan kelas yang ya diyakini dan disepakati sama-sama. Baik, prosedurnya sekarang hampir mirip dengan peraturan kelas, cuma mungkin ada sedikit bedanya ya. Yang pertama yaitu curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Tetap ada curah pendapat, jadi kalau kelas mungkin kita yang menentukan ya. Jadi menurut kalian kelas yang nyaman, supaya kelas bisa nyaman, kelas bisa tertib itu bagaimana sih? Supaya kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana? Jadi kita tuliskan. Kalau kelas besar mungkin malah bisa anak yang menulis gitu ya, menanyai temannya, kita hanya sebagai moderator. Jadi mereka boleh berpendapat apapun, kita bisa merangkum sebanyak mungkin apa yang mereka inginkan terhadap kelas yang sedang mereka tempati saat itu. Gitu ya. Ke gambar nomor 2. Mencatat semua masukan dari murid ya, di papan atau di kertas besar. Kemudian yang ketiga, setelah dicatat kemudian kita meninjau kembali peraturan atau keyakinan kelas itu apakah sudah cukup baik. Kalau di sini itu sebaiknya menggunakan kalimat positif. Kalau saya secara pribadi sih rasanya kalimat negatif itu boleh juga dipakai gitu. Untuk hal-hal yang memang strike ya. Kayak gitu ya. Atau saling menyayangi gitu ya nanti. Jadi tapi di suggest memang kalimat positif lebih baik. Oke, nomor 4, mengelompokkan peraturan ke dalam payung nilai kebaikan yang sama. Nah tadi ya bicara tentang nilai kebaikan tadi. Jadi misalnya nilai kebaikan menghormati itu apa saja aturannya yang bisa masuk ke situ? Tidak memukul teman ya, menyayangi teman. Tidak sliding, teman mungkin banyak lah anak-anak kelas 1 bisa macam-macam ya, tidak sliding teman, tidak kutik telinga teman gitu ya. Tapi kan kita bisa masukkan dalam satu nilai kebaikan, menghormati dan menyayangi teman gitu ya. Terus misalnya dengan sungguh-sungguh, tugas tepat waktu kayak gitu ya. Terus apa lagi? Tes. Ya gitu ya, mungkin bisa masuk dalam satu tanggung jawab gitu ya. Jadi curah pendapat tuh nanti dikelompokkan dalam payung-payung yang senafas yang sama gitu. Oke, next. Nomor 5, semua warga kelas meninjau ulang. Nah, kemudian setelah dimasukkan satu-satu ditinjau ulang. Karena sebaiknya keyakinan kelas tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Semakin banyak semakin rentan dilanggar ya. Ya betul. Kalau menurut saya peraturan semakin banyak semakin rentan dilanggar. Yang penting, maksudnya yang penting memang itu jadi sebuah keyakinan kelas seperti itu. Disetujui, ditempelkan dan ditandatangani. Jadi itu penting ternyata ditandatangani. Mungkin dicap tangan kan, ditandatangani itu ya. Itu tulis nama mereka dan sebagainya. Terus menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Next, Pak Guru. Next slide. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Di modul itu saya sebenarnya juga bertanya-tanya kenapa keyakinan kelasnya lebih ke arah peraturan kelas, tapi mungkin supaya lebih mengkonkretkan gitu ya. Kalau hanya sekedar menghormati, menyayangi teman itu kan
kurang tergambar ya. Jadi tetap seperti peraturan kelas, cuman cara mendapatkannya mungkin itu ya, yang mendekati supaya itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi contoh yang kelas 1 ya, setiap anggota kelas perlu belajar, anggota kelas perlu merasa senang, saling menghargai. Kalau kelas 5, ini mungkin bahasa-bahasa anak zaman Gen Z ya, be positif kayak gitu ya. Terus ya seperti itulah, komitmen ya. Oke, next. Ada pertanyaan? Tidak ada. Next. Baik. Setelah keyakinan kelas ditetapkan, ya, tentu ada langkah selanjutnya kan. Nggak mungkin namanya aja jadi budaya itu kan ketika ya sudah terbiasa. Sama lah di sekolah juga begitu kan. Suatu peraturan itu jadi budaya karena terbiasa. Jadi ada kegiatan namanya pendalaman keyakinan kelas. Kalau di modul itu 1-2 minggu pertama MPLS itu dipakai untuk mendalami keyakinan kelas, meyakinkan pada anak-anak bahwa ini punya kita bersama, seperti itu. Nah, ada 3 metode, yang satu tabel T, yang 2 tabel Y, yang ketiga tugas saya, tugas kamu. Seperti apa itu tabel T, tabel Y, dan tugas saya, tugas kamu? Next, satu aja Pak Guru ya, karena waktunya sudah mau habis. 1 menit lagi, baik terakhir. Jadi ini ya, mungkin hari selanjutnya, jadi kegiatan pertama itu tentang menyusun keyakinan kelas. Hari kedua itu tentang tabel T. Jadi T itu bentuknya T gini loh. Ya, itu anak-anak bisa satu kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelas jadi beberapa kelompok. Kemudian satu kelompok itu dapat 1 keyakinan kelas. Kemudian mereka diskusi di kelasnya, di kelompoknya. Misalnya tentang budaya belajar di kelas gitu ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kelompok itu diminta untuk membahas. Kalau namanya anak belajar bersungguh-sungguh itu tampaknya kayak gimana sih penampakannya? Ya, memberikan hasil terbaik gitu ya. Menyerahkan tugasnya tepat waktu, mendengarkan sungguh-sungguh. Terus yang nggak boleh tampak dari keyakinan kelas itu apa? Asal-asalan, nggak dikumpulin, acuh tak acuh kayak gitu. Itu 1, itu kelompok pertama. Nanti kelompok kedua dia mendapatkan 1 keyakinan kelas yang lain, misalnya terkait kebersihan. Nah kita kan keyakinan tadi kan sudah disepakati bersama ya. Kita lemparkan ke kelompok kedua, kemudian kelompok itu disuruh bahas tabel T-nya, tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, yang Y sama Y ditampilkan aja Pak Guru, ditampilkan aja nggak usah dijelaskan. Kalau ini yang metode kedua, mendalami keyakinan kelas pakai tabel Y, ini juga sama mirip. 1 keyakinan kelas, nanti 1 kelompok bisa menyampaikan ini dan mempresentasikannya ke teman-temannya. Ini bentuknya Y, makanya tabel Y. Next. Nah ini diskusi juga dengan anak tentang tugas saya, tugas guru maksudnya, dan tugas kamu sebagai murid. Guru itu tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Guru tugasnya bukan apa? Tugasnya bukan apa? Mungkin seperti itu? Ya. Udah Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jelas saya berharap bingung ya, biar karena kami ucapkan terima kasih dulu kepada pemateri yang luar biasa sudah meringkas materi dengan begitu sangat apik sehingga Bapak Ibu gampang untuk menerjemahkannya. Tapi ya namanya materi baru dan untuk pengingat kayaknya pengingat kembali sebagai kita sebagai guru itu keyakinan kelas itu pernah juga kita lakukan di kelas. Nah, tapi terlepas dari itu saya berharap dari Bapak Ibu guru ada yang bertanya. Jadi saya beri kesempatan untuk Pak Guru 1, Bu Guru 1 untuk bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru Tiki. Saya mulai dulu dari ibu-ibu yang paling banyak. Silakan Bu Guru, ada yang mau bertanya? Kayaknya Bu Guru Ica sangat semangat sekali sampai memfoto materi tadi. Ada Bu Ica? Ada? Bu Guru? Kayaknya jelas sekali materinya nih Bu Guru Tiki. Jelas sekali.
Ayo. Yang anak-anak keluar. Pak Guru, sebelumnya bisa tampilkan tadi kebaikan universalnya dulu kah? Bukan, kebaikan universal. Iya, di sini isi yang mau ditanyakan. Yang ditampilkan sama Bu Tiki ini kan ada 6 kebaikan universal. Jadi dari 6 ini tadi untuk keyakinan kelas sebisa mungkin dari kebaikan ini bisa kita buat suatu aturannya gitu ya. Nanti ada payung-payungnya. Apakah kita hanya mengacu pada kebaikan universal yang ada di sini ataukah kita nanti bisa mengambil lagi nilai kebaikan universal yang lainnya? Itu Bu Guru. Langsung jawab saja Bu Guru ya. Kalau saya baca itu Bu Guru, sebenarnya setiap institusi itu harus punya kebaikan universal sendiri yang disepakati oleh institusi itu. Misalnya sekolah ya. Mungkin kita sekolah itu yang pertama mungkin tanggung jawab, kejujuran, ya, peduli gitu ya. Boleh 3, boleh 4, tergantung. Begitu juga kelas, setiap kelas tuh boleh menentukan kebaikan universalnya sendiri sesuai dengan apa yang diperlukan oleh kelas itu. Ya, gitu. Termasuk sekolah kita, kalau dalam bayangan saya harusnya kebaikan universal kelas itu mungkin sebenarnya mendekati kebaikan universal sekolah. Karena kan itu terkait dengan visi sekolah ya. Ketika sekolah punya visi, tentu kita ingin menurunkannya ke dalam pembelajaran di kelas. Jadi sebisa mungkin kebaikan universal di sekolah itu, di kelas itu mirip lah dengan yang di sekolah seperti itu. Jadi boleh lebih, boleh kurang. Ini hanya contoh saja seperti itu. Sebenarnya kalau di bahasa modul itu dia bukan kebaikan, kebajikan. Cuman saya agak risih dengan kata kebajikan itu kayak mirip. Jadi kalau saya lihat di Google tuh padanan katanya sama, kebaikan, kebajikan itu ya itu sama. Jadi saya memilih kata ini. Ya. Kebajikan kalau di bahasa modul itu. Kalau di kelas mungkin ini nggak terlalu ya menurut saya. Bisa juga Bu, belum. Untuk kelas besar. Tergantung kebutuhan kelas Bu. Tes, tergantung kebutuhan kelas. Ya, seperti itu. Baik, Bapak-bapak, Pak Wiranto. Ya, cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bapak-bapak kita sudah diskusi dari tadi nih. Mau bertanya nih Bu Guru, kira-kira itu konkretnya apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Itu bedanya gimana? Apakah kesamaan atau ada perbedaan seperti itu? Contohnya tadi kan dianalogikan kita bawa motor pakai helm, kalau enggak nanti kan kena tilang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita di lapangan yang di sekolah seperti itu? Anak-anak ini kan punya motivasi yang selalu berbeda-beda. Bagaimana ketika keyakinan itu dipastikan dilanggar ya, pasti ada kejadian itu kan pasti terjadi. Nah, bagaimana kita membuat budaya positifnya gitu loh untuk anak-anak yang melanggar dari keyakinan kelas itu. Kalau kita nggak pakai helm kan pasti ditilang. Nah, itu adalah ininya budaya positifnya. Kalau di kelas gimana? Kadang anak-anak itu budaya positifnya itu mereka seolah-olah motivasi dari dia internal dirinya itu kasih budaya positifnya tuh sangat over gitu loh. Membaca juz ini sampai ini full gitu. Jadi kalau enggak denda
50.000. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana untuk budaya Cek positifnya satu. dari keyakinan kelas? Jadi senangkap saya yang disampaikan Pak Wiranto itu jadi dua pertanyaan di dalamnya itu ya. Yang pertama itu bagaimana penerapannya budaya positif. Yang kedua itu apa bedanya keyakinan sama peraturan. Jadi dua pertanyaannya itu. Baik, kalau di bahasa modul itu keyakinan itu sebenarnya lebih mengarah ke kebaikan universal. Jadi dia memang keyakinan kelas itu kebaikan universal. Cuman ketika diterapkan di kelas, ketika kita hanya menuliskan seperti menghormati, tanggung jawab, peduli, itu kan sangat terlalu global begitu. Jadi sebenarnya implementasinya di kelas ya tetap dalam peraturan kelas, tapi itu kemudian ketika kita menyusunnya mengikuti prosedur tadi, maka diharapkan itu menjadi keyakinan kelas. Ya. Jadi sebenarnya boleh keyakinan kelas itu kalimat-kalimat ini karena sebenarnya acuannya kebaikan kelas, keyakinan kelas itu ya kebaikan universal. Cuman kalau bahasa ini kita turunkan ke anak-anak kan tentu abstrak ya. Gitu loh, abstrak. Jadi tetap masuk ke peraturan kelas tapi prosedurnya itu ada prosedurnya sehingga itu kita harapkan menjadi keyakinan kelas. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, penerapannya sebagai budaya positif. Budaya positif itu modulnya aja ada lebih 10 mungkin ya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah satu dari cara metode untuk menerapkan budaya positif. Nanti ada yang namanya posisi teori kontrol guru, nanti ada segitiga restitusi, nanti Pak Adi akan sampaikan. Ada apa lagi ya, itu banyak sekali. Jadi ini ada salah satu teknik coaching. Jadi ini salah satu unsur saja bagaimana sebuah kebiasaan baik itu menjadi budaya gitu Pak Guru. Jadi ini elemen kecil dari budaya positif gitu. Kalau menjawab, sebenarnya kemarin saya juga tanya di LMS, bagaimana supaya suatu peraturan itu jadi budaya positif. Anak itu bagaimana sih bisa memiliki motivasi intrinsik itu. Bagaimana caranya ya? Itu saya sendiri belum bisa menjawabnya sekarang. Termasuk ketika kita guru lah, pasti kita datang ke sekolah itu dengan motivasi yang sendiri-sendiri gitu loh. Ya kan? Motivasi intrinsik yang sendiri-sendiri. Nah itu. Bagaimana Pak Guru mungkin bisa bantu jawab gimana ya supaya motivasi intrinsik itu. Oh ya Pak Adi. Sedikit. Pak Adi dulu. Sebenarnya kita sebagai manusia itu, ini saya pernah baca, nilai kebajikan universal itu sudah ada di setiap insan manusia. Bagaimana kita mengolahnya, bagaimana menumbuhkannya. Jadi saya sederhanakan setiap manusia itu sudah ada fitrahnya. Jadi kayak gitu sederhananya. Bagaimana kita menumbuhkan. Sebenarnya dari kita yang sebagai manusia sudah ada kejujuran, tanggung jawab, peduli. Itu sudah ada di kita. Tapi bagaimana kita kita kembalikan ke guru, bagaimana kita mengolah hal tersebut untuk mewujudkan itu. Mungkin itu sih yang lebih mengena lah menurut saya. Karena memang nilai kebajikan itu tuh memang sudah fitrahnya, sudah ada di diri manusia itu sendiri. Yang tertib, peduli, itu tuh anak itu dari dia kecil itu sudah tahu. Rules-nya itu mereka sudah ada. Seperti itu. Mungkin Pak Adi mau menambahkan? Oke, izin menambahkan ya Bu Guru. Pertanyaan tadi terkait apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Yang pernah saya dapat terkait peraturan dengan keyakinan itu kata kuncinya di keyakinan itu. Ada kata yakin. Jadi kalau peraturan kelas semuanya sebenarnya sama. Tadi kan sudah dijelaskan. Tapi ada hal ketika kita mengubah nama peraturan itu dengan menjadi keyakinan, anak-anak itu langsung harapannya itu adalah itu timbul dari anak apa yang diyakini oleh anak-anak kita, gitu loh.
Jadi kita membuat kesepakatan itu bukan hanya sebagai peraturan, tapi diyakini bersama. Oh, jadi jatuhnya kebutuhan. Ya, jadi Lapar, itu rasa lapar makan kayak gitu Pak. ketika mereka melakukan sesuatu, mereka berdasar karena keyakinan, bukan karena peraturan. Beda kan? Peraturan dengan keyakinan. Nah, ketika peraturan bisa jadi mereka melakukannya itu mungkin kalau ada yang melihat, misalkan. Nah, tapi kalau keyakinan dimanapun tanpa dilihat atau kondisi apapun, mereka akan timbul keyakinan itu. Menyadari tadi nilai-nilai kebaikan itu. Itu ya terkait kenapa tidak menggunakan kata peraturan kemudian diganti menjadi keyakinan kelas. Kemudian terkait penerapan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Tiki bahwa ini adalah satu dari bagian budaya positif. Nah, untuk penerapannya, jadi ini langkah awal budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Kita menyepakati dulu. Nah, nanti setelah prosesnya, itu masuk ada di kebutuhan dasar dan segitiga restitusi itu. Nanti saya akan jelaskan terkait bagaimana ketika ada kasus penyelesaiannya seperti apa. Mungkin sampai di situ. Oke, terima kasih untuk tambahannya oleh Pak Guru Adi. Sebelum kayaknya sudah cukup ya Bu dengan pertanyaannya. Saya kembalikan dulu, ya sabar. Saya tanyakan dulu sama yang penanya, bagaimana Pak Wiranto? Oke, alhamdulillah. Bisa saya simpulkan dulu sebelum ada closing statement? Oke. Saya simpulkan yang dari pemaparan Bu Tiki, itu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh seluruh siswa di kelas. Terus nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi siswa dalam berperilaku dan berinteraksi di lingkungan kelas sebagai kebutuhannya. Seperti itu ya. Mungkin kita dengar dulu sebelum kita cukupkan pemateri yang pertama, ada closing statement dari Bu Guru Tiki. Kami persilakan. Mungkin yang nggak boleh lupa sebagai seorang muslim ya, itu yang mungkin bahwa yang tadi disampaikan Pak Adi, mungkin kebaikan universal tuh ya muaranya adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim, begitu loh. Ketika kita yakin bahwa kita diawasi oleh Allah dimanapun, maka kita melaksanakan ya kejujuran, tanggung jawab, mandiri, peduli dan sebagainya. Yang itu mungkin yang justru menurut saya itu di atas segala teori apapun ini ya. Jadi ketika menyampaikan ke anak-anak ya sebenarnya itulah yang paling penting gitu. Ini kan teori yang ya inilah sebagai seorang muslim kita itu punya teori sendiri yang sudah sempurna. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanpa kasih arahan untuk applause, ini sudah dikasih applause sendiri oleh Bapak Ibu Guru. Kita kasih semangat untuk kita semua di sini. Materinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Kayaknya terlalu singkat. Kita harus dalami lagi kepada coach kita nih, Bu Guru Tiki. Kayaknya saya cukupkan karena pemateri yang kedua itu sudah tersenyum untuk siap-siap mengisi. Tapi sudah jam 12.36. Nah, 43. Kalau saya 36. Mungkin kita break sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali masuk ke materi yang kedua dan ketiga. Kita kembali ke ruangan jam 1. Jam 1 kita mulai kembali. Kita mau lihat pemaparan-pemaparan dari pemateri pertama dan kedua. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Guru Tiki terkait keyakinan kelas. Saya cukupkan. Kita break sebentar dengan sama-sama melapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan untuk Bapak Ibu, silakan untuk isomah.